Masih di Kompas Petang, Saudara, saat berpidato di acara peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia. Oke, ini dia yang juga menjadi kekhawatiran publik terkait dengan Danantara adalah bagaimana pengawasan mekanismenya akan seperti apa dan bagaimana untuk mengatasi adanya potensi konflik kepentingan. Silakan Bang Noel, nanti akan seperti apa mekanismenya? Oke. Yang pasti gini, Pak Prabowo kan tadi dalam pidato sudah punya tekad tuh. Saya akan melawan sekeras-kerasnya dan dengan segala upaya yang dilakukan. Artinya hati-hati gitu loh. Gitu, hati-hati. Bahasanya tuh pesannya sudah sangat menohok lah. Jadi siapapun yang bermain-main di Danantara ini ya risikonya udah pasti kan. Mereka akan berhadapan dengan aparat penegak hukum kita. Dia nggak. Oke, tapi gini Bang Noel, kalau kita bicara soal Danantara, ini kan konsolidasi antara 7 BUMN. Aset yang dikelola juga tidak main-main, 900 miliar US dollar atau hampir 15.000 triliun. Bagaimana untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran, tidak ada kecurangan, tidak ada potensi konflik? Gini dong, kita optimis dong, karena yang megang duit ini kan problemnya selama ini, duit besar kita kan selalu salah kelola. Loh kali ini kan orang-orang hebat semua yang lola. Yang sudah tidak lagi mikirin duit. Mereka sudah selesai dengan hidupnya. Tega sekali sih 15.000 triliun ini masih mau dicopet juga, kelewatan itu. Selain kelewatan menurut saya orang paling nekat lah. Kalau berani melakukan hal itu di eranya Pak Prabowo. Dia sudah tegas, dia nggak akan main-main tuh soal ngejaga duit ini. Oke, Mas Adi, apakah ungkapan dari Bang Noel ini bisa dijadikan jaminan bahwa Danantara tidak akan kecolongan untuk mengelola aset yang ada? Ya saya kira secara prinsip ya, kalau soal Danantara ini memang harus diawasi secara kolektif. Karena tentu saja kalau menyangkut dana yang cukup besar, ini kan hampir 15.000 triliun. Yang saya kira memang selalu dalam tanda kutip ya, dikhawatirkan hanya sebatas jadi bancakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang terjadi di Malaysia yang terkait dengan 1MDB itu kan menjadi trigger sebenarnya. Supaya soal lembaga-lembaga yang terkait dengan investasi itu memang sangat rentan terkait dengan penyimpangan. Apalagi yang dimaksud dengan manusia itu kalau sudah menyangkut soal uang, kalau sudah menyangkut soal logistik, seringkali imannya bisa berubah secara total. Oleh karena itu melibatkan banyak pihak seperti presiden, mantan wakil presiden sebagai penasihat misalnya. Menjadi penting untuk mengingatkan bersama bahwa dana yang berlimpah ini tujuannya adalah bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, apalagi untuk mengakumulasi kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi secara prinsip seperti yang disampaikan oleh Prabowo, dana yang cukup besar ini tujuannya adalah bagaimana kita mandiri secara ekonomi. Kan kalau misalnya dana yang dilakukan oleh Danantara ini misalnya ya, soal energi terbarukan, saya kira bagus. Saya kebetulan dulu kan sempat agak mendalami terkait dengan renewable energy, seperti energi panas bumi gitu ya, kemudian panas bumi dan seterusnya. Cuma sampai hari ini kan tidak ada investasi, tidak ada investor yang mau mencoba untuk menseriusi bagaimana energi terbarukan di masa yang akan datang. Padahal kita tahu energi fosil kita yang terkait dengan BBM ini kan diprediksi misalnya paling lama sekitar 20-25 tahun itu sudah akan berakhir. Termasuk juga soal bagaimana investasi terkait dengan ketahanan pangan, saya kira penting. Kalau terjadi misalnya huru-hara di dunia internasional, ada perang yang kemudian cukup menghambat bagaimana arus lalu lintas hubungan internasional, ya tentu kita membutuhkan cadangan pangan sehingga apapun yang terjadi di luar,
itu kan tidak akan berpengaruh secara signifikan. Kalau ini dilakukan, saya kira Ya. secara signifikan persoalan Danantara itu menjadi penting untuk kita support dan tentu sangat Baik. penting untuk kita awasi. Kan di Baik. situ sebenarnya konteksnya Mbak Cynthia. Artinya butuh pengawasan, di situ ada BPK, di situ juga ada KPK dan semua penegak hukum supaya dilibatkan Ya. dalam konteks supaya tidak ada penyimpangan apapun. Kita Baik. ingin bangsa ini merdeka, bangsa itu besar, tentu dengan dana-dana yang cukup luar biasa berlimpah ini. Ya, itulah harapan kita bersama agar Danantara ini tujuannya yang memang untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara bisa kembali lagi ke rakyat. Terima kasih Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania yang juga Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.